Wa minha ad-darbu bi ghairi haqqin wa minha lan iku setengah sangking ma'asul yadain ad-darbu utawi mungkul bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Wa ahdur rishwati lan ngalap suap au i'ta'uha utawa maringake suap wa ikhraqul hayawani lan ngobong hewan illa ida ada kejaba lamun nglarakake apa hewan illa ida ada kejaba lamun nglarakake apa hewan wa ta'ayyana lan nentuake sapa wong tariqon ing dalan fit daf'i ing dalem oleh nolak wal mislatu lan menyiksa bil hayawani kelawan hewan walla'bu lan dolanan bin nardi kelawan gakon wato bilan kayu judian wa kullu malan saben-saben perkara fihi kang iku ing dalem kimarun utawi totohan judi hatta la'bus sibyani sehingga dolanane bocah cilik Iljuzi kelawan polo wal ka'abi lan delung mata kaki kambing tulang mata kaki kambing wala tulan dolanan bi alatil lahwi kelawan alat kang dadekake lali al muharramati kang den harumake contone katumburi kaya gendang warrobabi lan rebab yang mainnya itu bagaimana digesek ya rebab wal mizmari lan seruling wal autari lan gitar walamsul ajnabiyati lan demek wadon liya artinya bukan mahramnya oleh demek mau amdan kelawan sengaja bi ghairi hailin kelawan tanpa alang-aling tanpa kaos tangan au bihi utawa kelawan hail tapi bisyahwatin kelawan syahwat walau ma'a jinsin senajan ing dalem tunggal jenis au mahramiyatin utawa tunggal mahram. Termasuk maksiat tangan berikutnya di situ adalah ad-darbu bi ghairi haqqin, memukul yang tanpa adanya hak. Misalkan ketika teman kalian ini sedang asik mainan, tiba-tiba dikamleng ya. Ini adalah ad-darbu bi ghairi haqqin, termasuk dari maksiat. Dosa tidak dosa. Berarti kalau di situ ada ad-darbu bi ghairi haqqin, memukul yang tanpa hak, berarti ada yang mukul yang hak ya? Ada. Memukul yang hak contohnya adalah ketika nanti kalian sudah memiliki anak kalian sudah berusia 10 tahun,
tidak sholat, maka orang tua di situ dalam syariatnya harus memukul anaknya. Ini adalah dorbu yang bihakin. Tapi yang perlu diingat ketika memukul, ini jangan sampai memukul di tempat yang sangat berbahaya, jangan. Tempat berbahaya tidak boleh. Mana yang boleh dipukul? Contohnya yang boleh adalah pantatnya dipukul. Nah, pantatnya dipukul. Jangan kepalanya, bahaya. Dalam syariat itu ada batasan-batasan tertentu yang di situ tidak membahayakan. Atau di situ ketika ada seorang wanita, ya wanita yang di situ nusus, istilah Jawanya itu pure, yaitu seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya, Seorang wanita yang dalam kondisi nusus atau pure ini, suaminya tidak wajib memberi nafkah, dan bagi suaminya ini adalah boleh memukulnya, tapi kembali yaitu memukul yang tanpa ada bahayanya. Kalau kepalanya dipukul, kasihan. Setiap hari saja sudah ditemani, masa mau dipukul seperti itu? Ya, ini kalau terpaksa seperti itu. Maka di dalam buku nikah yang diterbitkan dari Kemenang, di situ ada istilah ta'liqul tolak. Ta'liq itu menghubungkan tolak. Yang pertama idza duruba, ketika di situ seorang suami di situ memukul istrinya maka terjadi tolak. Nah ini sebetulnya kalau seorang santri itu pinter, sebetulnya gimana? Tidak mau membaca. Kenapa? Khawatir ketika nanti kok terjadi seperti itu, karena yang namanya keluarga itu sedikit banyak itu ada kadang-kadang kerikil-kerikilnya. Maka kalau di situ kok terjadi pemukulan, maka akan terjadi tolak. Padahal di situ kalau tolak kan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun di situ halal. Maka langsung tanda tangan. Ini. Tapi kalau kadang-kadang kalau orang yang belum tahu ya di situ dibaca. Ini. Oke, tadi adalah ad-darbu bihaqqin dan bi ghairi haqqin. Kemudian wa ahdu risywati, mengambil riswah, suap. Au i'tauha, atau di situ memberikan suap. Jadi suap itu adalah larangan. Dasarnya apa? Yaitu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rasyiya wal murtasyi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melaknat terhadap orang yang menyuap dan disuap. Ini dilaknat oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ada bentuk suap yang di situ boleh. Kapan? Nah, ini ketika dalam pencalonan, di situ lawannya adalah orang-orang yang dapat istilahnya merobohkan atau merusak tatanan negara, atau di situ dapat orang-orang atau merusak Islam. Maka bagi yang di situ orang Islam yang santri katakan misalkan, ini boleh menyuap dalam rangka tadi apa? Menyelamatkan negara, dalam rangka menyelamatkan Islam, ini boleh. Jadi tidak mutlak haram, tidak mutlak haram. Jadi ada batas-batas yang situ tertentu ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ini. Tetapi kalau di situ kok tidak ada hubungan yang lainnya, maka di situ konsepnya beda. Wa ifraqul hayawani illa idza ada wa ta'in tariqat fi wa muslah. Kemudian membakar hewan. Kalian ketika pas ada acara pernikahan ya, dalam suatu pernikahan, misalkan ada semut-semut yang ganggu, kalau tidak nanti ya semutnya akan masuk ke makanan.
kamu bakar, tidak boleh bakar. Lalu bagaimana caranya supaya di situ tidak ganggu? Di sini bahasanya adalah ta'yinu tariqon fit daf'i, dikasih kapur ajaib, digarisi. Maka sekira ketika semut itu kok lewat ke situ, berarti mati dengan sendirinya. Kan kita ada, ya, ini ya, seperti itu caranya. Itu boleh kalau ta'yin tariqon fit daf'i. Ketika tadi illa tidak ada, ini hukum pengecualian. Atau di situ misalkan saat ini sudah mulai musim hujan. Misalnya musim hujan ini kadang-kadang ada ulat ya, ulat. Bagaimana caranya? Ya tadi ditentukan caranya untuk menolak tadi. Wal mislah bil hayawan, meneksa hewan juga di sini termasuk maksiat tangan. Misalkan kalian ini pegel dengan yang namanya kucing, karena apa? Lauk yang kalian paling sukai, misalkan di pondoknya itu seminggu sekali makan ada makanan paling favorit yaitu ayam misalkan. Kamu taruh di almari, karena lupa atau di situ kuncinya rusak sehingga di situ buka sedikit, sehingga di situ ada kucing yang mencium bau tadi kok baunya enak ya, tak makannya, dimakan separuh, nanti separuhnya untuk yang memiliki misalkan, seperti itu. Lalu di situ yang punya tahu ini pasti perbuatan kucing. Awas nanti kalau di sini nanti kakinya saya patahin satu. Nah, ini adalah mislah wil hayawan ya, namanya adalah menyiksa. Tidak boleh. Tidak boleh. Dasarnya apa? Di situ Rasulullah bersabda, iyyakum wal mislah walau bil kalbil ukur. Takutlah kalian dengan menyiksa hewan, meskipun hewan tersebut adalah berupa anjing yang sangat ganas, yang galak. Ini tidak boleh. Wallahu binardi watofi, kemudian bermain dakon, bermain kayu judian, yang mainan orang-orang lama ya. Mungkin di area kalian tidak ada di situ. Oh masih ada. Yang di situ dijejerkan batu bata kemudian judi. Oh ada. Masih ada ya. Namanya adalah ini. Ya. Di situ bahasanya adalah asyab kathirah arba'atun ta'saratu duha wa arduha ala kutli asobi wa kullu ma fihi ma, dan segala bentuk sesuatu yang ada unsur totohan, ada unsur judi, ini adalah dilarang. Jadi segala sesuatu yang ada unsur judi adalah larangan. Sehingga mainan anak-anak ketika di situ ada unsur seperti itu maka juga tidak diperbolehkan. Berikutnya termasuk maksiat tangan adalah al-la'bu bi alatil lahwi, yaitu mainan dengan alat yang dapat melupakan kita pada Allah. Contohnya di situ alat-alat yang katumbur gendang, ada rebab, ada bisna, seruling, ada gitar, dikumpulkan menjadi alat musik. Kira-kira saya tanya, ketika kalian menikmati musik seperti itu, mungkinkah kalian itu ingat sama Allah? Sambil mendengarkan musik itu, ta'udid dan sholawatan sambil pas konser baca Al-Quran di tengah-tengah. Mungkin seperti itu, Pak? Tidak ya. Maka kita akan asik, sehingga di situ kita lupa pada Allah. Maka di sini dalam konsepnya ini adalah dilarang ya, dilarang. Cuma terkait masalah alat musik, di situ ada beberapa alat musik yang diperbolehkan. Nanti bisa kalian buka di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kapan? Yaitu manakala di situ akan mendekatkan diri pada Allah. Bahasanya konsepnya dalam Ihya seperti itu. Juz 2 ya, juz 2. Sohifah surat 270-an ya. Nanti bisa kalian buka. Di situ ada khilaf ulama.
Oke. Walamsul ajnabiyyah bi amdan bi ghairi ha'il aw bi. Kemudian termasuk maksiat tangan adalah lamsul ajnabiyyah, menyentuh perempuan lain atau kalian yang menjadi sasarannya. Ya, bahasanya sih lamsul ajnabiyyah yang amdan, sengaja. Nah, ini misalkan seorang pemuda dan pemudi ketika di situ sedang apa? Sendirian. Berdua lah sendirian. Sedang berdua di situ ya. Mojok istilahnya. Ini kira-kira pernah ngalamin enggak ya? Bukan. Gambarannya mojok tadi ya, mojok. Sehingga di situ apa namanya terjadi sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Apa? Mulai dari menyentuh tangannya. Menyentuh tangannya. Ini lamsul ajnabiyyah di sini adalah hukumnya haram, okay. Hukumnya haram. Maka ketika di situ kok apa namanya sudah tidak kuat, dia bilang sama orang tuanya, Pak, tolong saya dinikahkan sama kang itu, ditanyakan sama kang sana. Ini, loh, sama pengen nikah, misalkan. Iya. Tidak ada masalah daripada apa? Berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini adalah solusi terbaik ya. Loh, saya kan masih sekolah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, ini banyak dari teman-teman ya, teman-teman yang di situ. Kalau dulu teman saya satu angkatan di apa namanya sekolah ini sudah nikah juga tidak apa-apa. Kalau teman di pesantren banyak juga, nah, banyak yang di situ sudah nikah, tidak masalah. Yang penting ketika mau modal lagi istrinya ridho untuk istilahnya ditinggalkan sementara, ridho sementara. Ini ya. Yang penting di situ tadi sudah kabul ya. Lamsul asnabiyah yang abdan bi ghairi ha'il, tanpa adanya penghalang. Tapi kalau dengan penghalang bagaimana? Nah, kalau dengan penghalang tidak apa-apa, asal tidak ada syahwat. Syahwat itu apa? Dulu sudah saya sampaikan, yaitu dengan sekira apa? Dulu dengan sekira di situ ada mailul qalbi ya. Ini adalah tidak boleh. Kalau boleh ada syahwatnya, istilahnya tegangan ya, ada tegangannya ini. Iya, tidak boleh. Maka di situ ya. Oke. Au bihi bisyahwatin walau ma'jinsin, atau di situ memegang tangan orang lain sesama jenis tetapi dengan syahwat. Ada kita bahas ya, dengan tegangan tinggi misalkan sama temennya di sini ya, dengan syahwat itu juga haram. Itu sudah saya bahas ya, kita bahas tentang masalah maksiat apa farji ya. Nah, dalam masalah farji itu sudah dibahas tentang masalah itu. Wa taswirul hayawani, wa taswirul hayawani. Watasfirul hayawani lan gambar hewan. Menggambar hewan ini juga termasuk maksiat tangan. Hewan yang kayak gimana? Yaitu menggambar hewan yang dalam posisi bentuknya adalah utuh. Gambarnya utuh adalah dengan sekira di situ ketika apa namanya dikasih nyawa itu bisa hidup. Ini adalah larangan. Maka kalau kok terpaksa gambar ya hanya kepala misalkan atau sebagian tubuhnya misalkan ya. Ini jangan sampai di situ bentuknya adalah utuh. Kenapa? Karena di situ ada sabda Rasulullah yang di situ apa namanya menjelaskan bahwa kelak orang yang menggambar tadi itu akan disuruh memberi nyawa. Akan disuruh memberi nyawa. Ini adalah dasarnya. Bahkan di sini dalam
kitab Zawajir dari Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa menggambar hewan itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, karena ada ancamannya tadi. Ada ancamannya ya. Kalau patung bagaimana? Ya, dengan sekira tadi kok tidak mungkin hidup ketika lengkap, ketika dikasih nyawa ada masalah. Masalah itu juga nanti terkait masalah bahwa malaikat itu tidak akan masuk di dalam rumah yang di situ ada gambarnya. Kalau foto beda, foto beda ya. Maka nanti kalian bisa buka dalam kitab Yaqutun Nafis. Di situ ada kata-kata fotografi, termasuk di situ adalah video ya, audio dan video. Itu sudah ada dalam kitab Yaqutun Nafis. Bisa kalian buka nanti. Ya. Sumatera. Walan uzzakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.